Kalau di Indonesia ya terlebih mayoritas orang pasti akan mikir pembunuh gitu. Kalau gue sih tetap sih, gue akan tanggung jawab kalau gue. Karena gue laki-laki, gue yang bisa nentuin. Yang mengandung itu adalah perempuan. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuat dia untuk memilih harus melahirkan atau tidak, itu dari orang lain. Women has a choice gitu. Women can go on with their lives. Aborsi berarti menggugurkan anak. Sama sih, menggugurkan anak kandungan. Kalau menurut gue, aborsi itu adalah satu tindakan yang mengakhiri kehamilan sih menurut gue. Kalau menurut gue bisa dibilang sebagai salah satu treatment buat seorang wanita yang istilahnya mungkin sedang mengalami kesakitan atau mungkin hal-hal yang lainnya yang tidak bisa membuat dia untuk mempunyai seorang bayi. Awalnya gue kasih tahu kalau ternyata gue positif hamil, terus dia bilang gugurin aja. Gue bilang, gue sempat mikir sih kayak apa ya keputusan gue. Kalau misalkan dia nggak bisa berkomitmen atau mengambil keputusan juga kayak yang gue lakuin, lo pergi aja dari hidup gue. Gue bisa tanggung jawab ini sendiri. Karena pikiran gue sendiri, kalau dia nyaranin apa aja deh terserah lo mau gimana, mau diusahain, mau kayak gimana. Kalau mau aborsi ya udah, kalau mau lanjutin ya udah gue kerja nih apalah segala macam. Ya udah, tapi gue milih untuk aborsi aja. Kalau menurut gue pasti banyak faktor, kembali lagi ke masing-masing individu. Apakah dia memikirkan untuk masa depannya, finansialnya, atau lebih memikirkan tentang keluarganya dan personal life-nya lah. Ya, aku pasti percaya kalau misalkan yang melakukan aborsi itu udah mikir matang-matang. Mungkin yang pertama ada yang namanya korban-korban pelecehan seksual, yang mereka mungkin tidak siap untuk mempunyai anak, atau mungkin ada seorang wanita yang mungkin hidupnya tuh sulit gitu, atau mungkin kesehatannya tuh sulit untuk bisa melahirkan atau nanti punya seorang bayi. Kalau menurut gue sih aborsi itu sebenarnya salah satu kejahatan dalam konteks pembunuhan sih kalau menurut gue. Karena aborsi itu kan lu sama kayak lu mengakhiri hidup seseorang itu, walaupun sebenarnya lu itu nggak tahu nih kedepannya mungkin aja dia bisa nggak mengikuti jejak orang tuanya. Nggak ada yang tidak boleh hidup sih di dunia ini. Jadi semua orang tuh boleh merasakan indahnya dunia. Tapi kalau menurut gue itu tuh statementnya malah menurut gue itu berseberangan. Kenapa? Karena menurut gue tuh justru nggak ada yang bisa gue ganti. Bayi yang lahir ini nanti akan memiliki kehidupan yang indah. Tidak bisa dijamin oleh siapapun, sekaya apapun orang itu, atau mungkin sebahagia apapun orang itu saat itu gitu. Itu bisa saja nanti bayi yang mungkin, atau mungkin bahkan hidupnya aja sekarang itu sedang mengalami kesulitan. Itu pasti lebih sulit lagi kalau misalkan mereka membawa satu nyawa lagi. Itu belum tentu semua orang. Gak ada yang nggak mungkin sih menurut gue sih dalam merawat seorang bayi gitu. Misalnya kalau emang kita amit-amit gitu misalnya ambil duluan atau gimana, pasti ada rezekinya gitu, pasti orang-orang di sekeliling lu bakal bantu lu gitu menghidupkan anak lu gitu. Kayak lu bilang kan tadi, soalnya lu bilang misalnya kalau orang kan gak ada yang tahu gitu hidup ke depannya tuh gimana. Nah makanya orang juga kan gak tahu misalnya kalau mungkin aja bisa ada dua kemungkinan, berarti nah apa salahnya kita tuh memberikan dia kesempatan yang gak tahu apa-apa dia untuk hidup. Itu pilihan yang sangat sulit juga. Karena banyak pertimbangannya untuk kedepannya, untuk selamanya bahkan.
dan memikirkan gimana ya nanti ke depannya, masa depan si orang itu dan anaknya nanti. Kalau di Indonesia ya terlebih mayoritas orang pasti akan mikir pembunuh gitu, langsung dicap pembunuh karena akan menggugurkan kandungannya gitu. Jadi sulit banget, tapi kembali lagi ke masing-masing orang lah itu sendiri sih. Gue akan aborsi dulu untuk kalau misalkan emang sekarang gue harus dihadapkan dengan pilihan itu. Kalau gue sih tetap sih, gue akan tanggung jawab kalau gue. Jadi misalkan ceweknya nolak. ya gue akan kekeh gue, karena gue laki-laki, gue yang bisa nentuin. Ketika misalnya dia takut nggak ada biayanya, gue bakal tanggung, gue yang tanggung jawab, karena itu semua ulah gue kan misalnya. Kalau menurut gue itu kenapa this is pro-choice gitu. Yang mengandung itu adalah perempuan. Jadi istilahnya menurut gue yang sebenarnya punya hak yang paling besar itu adalah dia sendiri gitu loh. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuat dia untuk memilih harus melahirkan atau tidak itu dari orang lain. Meskipun apalagi apa istilahnya yang membuat dia bunting ya istilahnya. Bro, kayak itu gitu kan nggak cuma satu seorang doang yang mau gitu kan. Kalau berdua ya konteksnya ya. Kan dari tadi dibilangnya kalau misalkan dia nolak kan. Kalau misalkan dia nolak ya harusnya kita semua menghargai dong hak si perempuan ini untuk benar-benar tidak punya anak gitu ya kan. Terus kalau misalkan emang ini keduanya juga belum siap, ngapain gitu. Si wanita ini belum siap gitu. Itu sama aja lo nge-push apa yang lo mau terhadap wanita ini. Bukan cuma wanita ini, tapi terhadap bayi ini gitu loh. Menurut gue pribadi sih bertanggung jawab ya. Maksudnya tetap bertanggung jawab aja. Karena ya harus punya reason juga sih ibunya untuk ngaborsi. Kayak kalau nggak ada reason cuman apalah inilah itu kayak ya itu bisa dibilang nggak bertanggung jawab. Cuman kalau dia punya reason yang kuat, kayak misalkan keadaan mentalnya atau finansial yang nggak mendukung untuk anaknya nanti, gue rasa itu adalah pilihan yang sangat bertanggung jawab malah gitu sih. Gue setuju sih kalau soal ini, karena balik lagi ketika lo mau mempertahankan tapi lo nggak kuat secara mental, lo nggak kuat secara finansial, jangan coba. Karena kasihan anak lo, sekolah aja mahal banget, semahal itu. Iya, udah banyak anak-anak menderita ya di Indonesia sih menurut gue termasuk sih. Gue setuju, karena membahayakan buat wanita yang diaborsi. Karena misalnya kalau emang aborsinya benar gitu kan, banyak kan aborsi yang kayak ya udah di dukun beranak gitu ya. Gue pernah dengar gitu kalau misalnya lu aborsinya nggak bener gitu bisa kanker serviks, amit-amit gitu. Kalau nggak kanker rahim kan bahaya sih. Itu bisa membahayakan kalau mereka memang tidak hati-hati dalam memilih. Makanya jangan aborsi dong. Tapi kan banyak juga nih tempat-tempat aborsi yang aman, yang profesional, yang istilahnya mereka udah tahu nih gitu loh. Betternya untuk melakukan aborsi itu seperti apa gitu. Menurut gue itu hak sih, itu hak. Karena mau pro maupun kontra pun mereka tuh punya hak untuk milih gitu, ya kan? Kalau gue jelas itu hak kita sebagai perempuan dan seharusnya udah difasilitasi. Sampai sekarang pun masih tabu banget sama orang Indonesia gitu. Padahal enggak seharusnya. Dan kalaupun ada di rumah sakit tertentu gitu, rumah sakit umum, masih dijudge juga sama dokternya, padahal nggak seharusnya gitu. Kayak even mau nikah kayak belum nikah kayak terus lo mau aborsi atau gimana, harusnya si dokter netral aja dan malah mencari solusi yang tepat buat si perempuan ini, bukan dijudge atau gimana. Kita yang telah mentabukan hal itu menjadi sebab kalau misalkan aksesnya itu masih sedikit. Di saat kita udah mulai speak up, di saat kita semua udah mulai terbuka, di saat kita semua tidak melakukan shaming terhadap orang-orang yang misalkan hamil di luar nikah karena mungkin itu bukan keinginan mereka juga.
itu di situ adalah poin di mana mungkin itu akan jadi turnover gitu loh. Di saat kita semua udah terbuka, di saat kita semua udah bisa ini, pasti aksesnya tuh akan bisa lebih baik gitu loh. Orang-orang bakal aware, orang-orang tuh bakal tahu nih, oh ada yang kayak gini. Berarti kita harus expand nih, kita harus kembangkan nih gitu. Sarana yang aman buat mereka gitu. Kadang banyak juga wanita yang istilahnya di-pressure oleh laki-lakinya gitu kan. Sedangkan wanitanya ini nggak mau gitu loh. Menurut gue ya, women has choice gitu. Women can go on with their lives. Wow. Oh, bisa banget dibenarkan. Justru ini adalah main reason kenapa aborsi itu harus ada. Aborsi itu harus ada aksesnya. Aborsi itu harus jadi hak untuk para wanita. Karena kenapa? Ini sesuatu yang tidak mereka inginkan gitu loh. Mereka istilahnya udah mendapatkan kekerasan seksual itu, udah menjadi sesuatu udah bisa mengganggu mereka gitu loh, secara fisik maupun mental. Apalagi di saat situasi mereka kayak gitu, mereka harus punya anak. Itu bahkan malah menambah kesakitan dan beban seorang wanita gitu loh. Kalau kekerasan seksual, menurut gue walaupun gue pro dengan mempertahankan kandungan anaknya nanti, gue nggak setuju sih kalau misalkan harus dipertahankan ya kalau dalam konteks kekerasan seksual sama orang yang kita nggak kenal atau dalam kasus pemerkosaan atau pemaksaan kayak gitu, gue nggak setuju sih. Kalau dia siap dengan segala resiko dan konsekuensi, dengan misal konteks kekerasan kan, bisa jadi dia kenal orangnya gitu, dekat sama dia, cuman jatuhnya pelecehan. Kalau misalkan dia mau lanjutin tuh anak, ya udah, kalau emang kedepannya buruk jadinya konsekuensi dan resikonya, ya udah gitu. Kayak ya gue setuju banget kalau itu digagalkan, mungkin gitu. Ya kalau case-nya seperti itu sih ya itu udah maksudnya hak asasi manusia, terserah dia mau gimana. Ya berarti harus bisa dong, berarti Ya tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau memang lu bisa nih, lu mampu. Kenapa lu harus aborsi kalau emang dia tuh layak hidup tuh anak? Enggak, gua nggak setuju. Karena kalau misalnya masyarakat kita udah maju gitu, pikirannya udah aware untuk hal-hal yang seperti itu, mereka ya udah fan-fan aja. Kayak wah anjir lu beda, lu ada. Dia manusia, bro. Dia manusia, bukan hewan, bukan apa yang beda. Semua tuh sama manusia konteksnya. Jadi tidak ada diskriminasi seperti itu kalau menurut gua. Faktanya itu kebanyakan orang istilahnya bahkan ejekan sekarang itu aja istilahnya anak haram gitu loh kan, sekarang itu banyak banget gitu. Apalagi kalau misalkan emang mereka tuh ternyata memang lahir dari bukan MBA atas gitu. Dari pernikahan, itu pasti istilahnya bakal sangat sulit untuk anak itu gitu loh untuk bisa berkembang seperti anak-anak lainnya. Kalau yang gue alami dan gue lihat dari lingkungan gue sih ya, aborsi. Iya, karena stigmanya lebih kayak lo ngebunuh. Kalau menurut gue lebih berbahaya daripada dua pilihan itu adalah ngelakuin antara dua itu tanpa riset dulu, tanpa tahu sebabnya apa, tanpa tahu konsekuensi dan resikonya apa. Jadi kayak mau lo aborsi atau lo mau pertahanin, please do some research, terus cari tahu konsekuensi resikonya apa, terus lo harus tahu apa yang lo mau lakuin juga. Bahayanya kalau lo nggak tahu apa yang lo lakuin, gitu menurut gue. Gue pro-choice. Gue pro-life. Gue pro-choice. Gue pro-life.